Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan kembali mengkomplain, menyampaikan kekecewaan saya terhadap pihak pengadilan. Dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ketika diketuai oleh Rosihan Juhriah. Lalu kemudian pihak Pengadilan Tinggi ketika diketuai oleh Panusunan Harahap. Komplain saya itu dalam beberapa tayangan video itu saya sudah sampaikan. Komplainnya itu adalah tentang tanah yang menjadi milik klien kami seluas 26 hektar yang dikuasai oleh Wagimun alias Akiang dan istrinya, itu sampai sekarang tidak bisa dimasuki oleh klien kami karena di dalamnya ada Wagimun alias Akiang dan juga ada tanaman sawit di dalamnya. Kami ingin sampaikan tentang perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Saya coba ulang kembali, perkara ini sudah dimulai sebetulnya sejak tahun 2010 ketika kita mempidanakan salah seorang dari suruhan dari Akiang, yaitu Ahmad Suwandi, untuk menguasai tanah milik klien kami itu Herbert Pasaribu dan kawan-kawan. Lalu kemudian Ahmad Suwandi itu dipidana. Setelah dia dipidana, kami pun melakukan gugatan ganti rugi waktu itu. Itu dimulai sejak tahun 2011. Akan tetapi memang sempat terhenti sampai kemudian tahun 2018 kami menggugat ganti rugi terhadap Wagimun alias Akiang, karena ternyata di atas tanah itu bukan hanya Ahmad Suwandi, ternyata Wagimun alias Akiang juga ada di dalamnya. Kami gugatlah, klien kami menggugat tahun 2018 dengan nomor perkara nomor 4. Kemudian perkara itu banding. Perkara bandingnya nomor 13 tahun 2019. Lalu kemudian perkara itu dikasasi tahun 2020 dengan nomor perkara 1541. Pihak Wagimun alias Akiang juga dikalahkan, mereka PK. Di tingkat PK juga mereka dikalahkan dengan nomor perkara 980. Nah, menurut kami perkara itu sebetulnya sudah jelas, sudah lengkap. Lalu ketika kami akan memohonkan agar dilaksanakan eksekusi pengosongan, waktu itu pihak dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yakni diketuai oleh Rosihan Juhriah, menurut kami pun mulai mencari-cari alasan. Jadi dari sini pun kami sudah melihat bahwa tipe ketua pengadilan negeri yang seperti ini tidak pantas jadi pemimpin. Karena apa? Karena menurut kami tidak konsisten, atau bahkan mungkin yang lebih buruk menurut kami adalah membohongi kami sebagai kuasa hukum dari Herbert Pasaribu. Kenapa kami katakan membohongi kami dengan cara-cara licik menurut kami? Karena di tahun 2021 ada surat yang dikirimkan ke kami, surat tanggal 14 September, karena kami mohon agar dilakukan eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, lalu dibalas dengan surat tanggal 14 September 2021 yang isi dari surat itu kira-kira isinya adalah belum bisa dilaksanakan eksekusi
karena masih ada upaya hukum. Itu yang menjadi dasar dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu, yaitu Rosihan Juhriyah, untuk menunda eksekusi. Nah, perkara itu perkara apa? Perkara gugatan baru yang dilayangkan oleh Wagimun alias Akiang. Nomor perkaranya nomor 151. Jadi jelas di dalam surat yang dikirimkan ke kami ini, alasannya tidak atau belum bisa melaksanakan eksekusi itu karena masih adanya upaya hukum. Itu yang pertama. Surat tertanggal 14 September 2021. Lalu kami biarkan perkara ini berjalan. Perkara nomor 151 ini karena masih ada upaya hukum katanya. Lalu setelah perkara itu 151 itu putus dari Mahkamah Agung tahun 2023, ya, kami mengajukan lagi upaya eksekusi. Nah, di dalam jawaban surat tahun 2023, Rosihan Juhriyah mengatakan bahwa putusan perkara kami yang nomor 4 tadi tidak bisa dilaksanakan, itu bukan karena adanya upaya hukum, tapi karena putusan perkara itu tidak bersifat kondemnatur. Itu menurut Rosihan Juhriyah, hanya bersifat deklaratur. Oke, sekarang mari kita coba membicarakannya, mendiskusikannya. Yang menurut Rosihan Juhriyah, putusan perkara nomor 4 Jungto 13, Jungto 1541 kasasi, Jungto PK 980 itu tidak bersifat kondemnatur. Menurut beliau, yang bersifat penghukuman hanyalah pembayaran sejumlah uang. Jadi kalau boleh kami gambarkan, amar putusan itu kira-kira berbunyi seperti ini. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah dari Herbert Pasaribu. Yang ketiga, menyatakan bahwa penguasaan atas tanah milik Herbert Pasaribu dan kawan-kawan merupakan perbuatan melawan hukum atau onreh matahdak. Yang keempat, disebutkan di sana menghukum agar Wagimun alias Akiang membayar ganti rugi sebesar 2.116 miliar rupiah. Menolak gugatan untuk selebihnya. Kira-kira itu isi dari putusan itu. Lalu Rosihan Juhriyah mengatakan putusan ini hanya bersifat deklaratur, bukan bersifat kondemnatur. Karena menurut, walaupun tidak secara eksplisit di situ, tapi yang kami dengar adalah tidak bisa dieksekusi karena tidak ada amar putusan untuk mengosongkan tanah. Nah, tapi kami berpikir, setelah kami baca buku M. Yahya Harahap yang berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, nah, akhirnya kami menemukan bahwa yang dinamakan dengan putusan yang bersifat kondemnatur adalah apabila dia, ini boleh kami bacakan ini ya, mengenai ciri putusan yang bersifat kondemnatur sudah dijelaskan rinciannya. Ini di dalam bukunya M. Yahya Harahap. Yakni dalam amar putusan terdapat pernyataan penghukuman terhadap tergugat untuk melakukan, perhatikan, untuk melakukan salah satu perbuatan. Salah satu perbuatan A. Menyerahkan suatu barang, B. Mengosongkan tanah, C. Melakukan suatu perbuatan tertentu, D. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan,
Membayar sejumlah uang. Perhatikan, membayar sejumlah uang. Di dalam amar putusan perkara kami nomor 4, Jungto 13, Jungto 1541, Jungto 980, sangat jelas di sana dikatakan menghukum Wagimun alias Akiang membayar sejumlah uang. Makanya saya pikir model ketua pengadilan negeri yang seperti ini perlu membaca atau perlu banyak membaca. Ini buku M. Yahya Harahap yang pernah menjadi ketua pengadilan tinggi di Medan kalau tidak salah, dan menjadi hakim agung. Dan bukunya banyak menjadi rujukan bagi para hakim. Nah, jadi kami merasa atas tindakan dari Rosihan Juhriyah yang menjadi ketua pengadilan negeri Lubuk Pakam pada waktu itu, akibat keteledorannya ini merugikan masyarakat. Akhirnya perkara itu tidak bisa kami eksekusi karena dia menyatakan bahwa perkara kami itu tidak bersifat kondemnator. Padahal jelas di sini, dan kami pun sebetulnya waktu itu ingin bertemu dengan Rosihan Juhriyah, tapi seperti biasalah kalau kita ke pengadilan negeri itu tidak gampang untuk bertemu dengan ketua. Kami ingin bertanya sebetulnya waktu itu, apakah dengan termuatnya hukuman untuk membayar sejumlah uang, apakah itu tidak bermakna kondemnatur? Bagi kami, makna kondemnatur itu tidak boleh dimaknai secara kaku seperti itu sampai akhirnya menghilangkan esensi dari keadilan itu sendiri. Karena ternyata setelah kami baca buku M. Yahya Harahap ini, dari 5 item yang bersifat penghukuman itu jelas dikatakan apabila telah dinyatakan telah dihukum untuk melakukan salah satu saja perbuatan itu sudah bersifat kondemnatur. Nah, kemudian yang lebih cilakanya lagi adalah ketika kami mengajukan perkara ini, ketika akhirnya kami mengajukan putusan serta-merta, maksud kami untuk melengkapi putusan perkara nomor 4 itu, akhirnya kemudian putusan di dalam gugatan serta-merta kami itu dikabulkan. Nah, kemudian waktu itu ketua pengadilannya sudah berganti menjadi Bapak Thomas Tarigan. Oleh Bapak Thomas Tarigan disampaikanlah kepada KPT Medan bahwa perkara yang kami punya ini layak untuk dieksekusi. Dengan pertimbangan-pertimbangan karena sudah ada perkara sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kemudian klien kami juga sebagai pemilik sertifikat hak milik. Jadi rasanya cukup kuat untuk mengabulkan putusan serta-merta, maka disampaikanlah kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar memberikan izin pelaksanaan eksekusi pengosongan. Akan tetapi, seperti yang sudah kami sampaikan juga, bahwa Ketua Pengadilan Tinggi yang diketuai Panusunan Harahap lagi-lagi kembali mencederai rasa keadilan masyarakat yang tidak mengabulkan izin pelaksanaan eksekusi itu. Nah, kami masih terus berupaya mencari keadilan. Kami sebetulnya telah melaporkan juga Ketua Pengadilan Tinggi Panusunan Harahap ke Bawas Mahkamah Agung karena kami merasa ada pelanggaran kode etik di dalam menangani perkara gugatan serta-merta yang kami lakukan. Tetapi itu sama sekali tidak direspon oleh Ketua Mahkamah Agung dan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Tapi kami mau sampaikan bahwa jelas sekali di sini, sekalipun amar putusan di dalam perkara kami yang pertama tidak ada amar
untuk melaksanakan pengosongan, tetapi tetap esensi dari putusan perkara itu adalah bersifat kondemnator. Ini yang kami mau sampaikan, agar ke depan Ketua Mahkamah Agung ketika memilih dan menempatkan para ketua pengadilan negeri, selain harus orang yang berani, orang yang tidak memihak, juga harus cekatan, juga harus pintar. Ya, karena kalau mereka tidak pintar, kami yang rugi masyarakat ini. Ya, jadi jangan hanya pintar-pintaran aja, jangan pintar untuk bermain sana dan sini. Masyarakat sangat rugi. Itu keluhan kami ini kami sampaikan. Semoga masyarakat semua bisa mendengar dan mulai mengerti bagaimana rusaknya citra peradilan sekarang ini. Terima kasih.